Mudah-mudahan kita yang mendengarkan dapat pahalanya, kemudian yang mengadakan dapat pahalanya dari Allah SWT. Selamat datang Bapak Kiai Haji Ustadz Akri yang dulu saya dikenal Patrio, nah, sekarang masih jadi patriot kita. Terima kasih berkenan memenuhi kami. Kami perkenalkan Bapak Jainuddin ada sebelah kiri Pak Ustadz Majid, kemudian ibunya Kokom Komaria sebelah kirinya. Tadi nanyain pengantin, kok Pak Ustadz nanyain pengantin, biarin aja di kamar, kenapa? Tapi saya bilang capek tadi berdiri seharian. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, dengan selesainya pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, kali-kali mudah-mudahan putra Bapak Zainuddin dan Ibu kelak jadi keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Amin. Selanjutnya kepada Bapak Ustadz Akri, tadi bisik-bisik, kiranya nggak perlu lama-lama karena mungkin dibatasi oleh ketentuan pandemi, tapi nggak apa-apa Pak, di dalam ruangan ini Pak, 1 jam 2 jam kami jamaah siap nunggu, karena kita selama pandemi haus terhadap tausiah, hiburan dan lain-lain. Nah, ini kita malam ini kita harapkan dari Bapak Kiai Ustadz Akri memberikan tausiah terkait dengan Bapak Zainuddin yang putrinya udah mulai mengarungi bahtera rumah tangga. Pada Bapak Ustadz Akri dipersilakan. Duduk apa berdiri? Ya kan ada kursi. Kursi kan buat duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Alhamdulillah الذي أحل النكاح وندب إليه وحرم السفاه وأوعد العذاب عليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم صل وسلم وبارك على طه رسول الله وعلى ياسين حبيب الله سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل شيء في الدنيا والآخرة وصلوات الله تعالى وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المهجلين وشفيع المذنبين ومشايخ المقدمين والشهداء والأولياء والعلماء والصالحين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد من أهل طاعتك أجمعين من أهل السماوات والأرضين. Biar kelihatan kayak ustadz beneran. Udah mah gimana aja nyari duit. Silakan yang punya HP mau diabadikan silakan. Pak senior saya Pak Sugiat itu udah ngasih tahu mau jam 1 boleh, mau jam 2 boleh, gitu ya Pak. Musik itu udah ngasih tahu. Di sini ada ustadz ceramah sampai 3 jam ada juga Pak. Oh ada juga. Udah berapa ustadz yang mati di sini?
Jadi karena memang protokol kesehatan nggak boleh terlalu malam, makanya nanti saya terakhir baca doa kuntet aja dikit ya. Abang saya, saudara saya, sahibul hajat yang saya hormati dan yang kita muliakan, mobil khusus abang kita Pak Zainuddin, Bapak Zainuddin beserta Ibu Kokom. Makasih Teteh, makasih. Alhamdulillah saya udah diundang ke sini, mudah-mudahan barokah. Amin. Cepat punya anak cucu. Amin. Rezekinya makin banyak. Amin. Usahanya makin lancar. Allah berikan sehat, panjang umur. Dan kita yang hadir di sini semuanya memberikan doa restu, mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan, Allah berikan kita jauh daripada macam penyakit, wabil khusus kopet. Iya kopet. Iya. Kopet. Kopet. Kalau kopet yang di belakang bukan itu. Kita hadir semua kumpul di sini, abang-abang saya, guru-guru saya, mohon ikhlas. Ya, mudah-mudahan kita kumpul di sini semua Allah berikan kita pahala silaturahmi, panjang umur, banyak rezeki dan ngurangin dosa-dosa kita. Mobil khusus, kebetulan yang MC juga Bapak Polisi izin. Udah pensiun Pak. Tapi kayaknya lebih dulu saya Pak. Saya juga pensiun udah lama karena bapak saya namain saya Akri, Angkatan Kepolisian Republik Indonesia. Jadi cikal bakal polisi sebelum akpol saya Pak. Cuman bapak saya kecewa begitu saya lahir ternyata nggak tinggi. Ya akhirnya dipaksa sama ibu saya ngelamar juga jadi polisi tidur. Nggak kuat, nyesek Pak. Ada ojek ngerem, ada mobil ngerem. Ya juga, mohon maaf saya kalau nggak pakai kacamata rada keder. Dia baca tulisan kurang jelas. Tapi kalau duit cepean paham. Kelemahan saya. Juga besan kita Bapak Agus Ahmad Yani hadir juga. Ada. Dan kedua mempelai ini Bang Farhan Gunawan sama Sylvia Haryanuddin. Kita doain nih, kita mau ada pengantin tua. Ini bapak-bapak ini udah pengantin senior. Udah tinggal ributnya doang. Kalau masih muda, masih baru, masih yang beb. Kalau kita ada bebek. Ya, kita doain juga mudah-mudahan nih adik kita, anak kita Sylvia dan Bang Farhan ini Allah berikan awet, rumah tangganya cepat punya anak yang soleh dan solehah, dan makin mudah jalan rezekinya, makin lancar usahanya dalam rumah tangganya. Amin. Karena dulu katanya kalau kita miskin terus, susah kerja, amal punya duit susah, buru-buru nikah, insya Allah habis nikah ntar kaya. Tetangga saya begitu. Waktu sebelum nikah susah, benar, begitu dia nikah, alhamdulillah masih susah. Ya emang udah urat susah kali ya. Dari muka kelihatan sih. Muka susah diapain juga tetap kelihatan Nah itu muka saya dulu, sekarang lumayan beningan dikit. Apalagi diundang sama Pak Zainuddin, alhamdulillah. Besok undang lagi, cakep. Ya guru-guru saya Al-Mukarram Ustadz Abdul Majid, izin Kiai. Al-Mukarram Ustadz Supriyadi, Al-Mukarram Ustadz Herudin, Habibana Syekhuna Habib Hamzah menizin, Habib Ikhlas, Ustadz Ikhlas, Allah ridho kita masuk surga ikut rombongan habaib. Amin. Juga Bapak RW Sumardi, Bapak RT Usman, Bapak RT Wanan. Wawan. Oh izin. Ya KTP ku dibolongin deh. Pak RT Wawan, mohon maaf, ini bukan salah ngucap, emang salah tulis. Ya ngeles. Wabil khusus Bapak Haji Damuri, juga Bapak Dr. Andes Sugiat, MC kita tadi berarti. Juga Bapak Haji Mantri, tokoh-tokoh masyarakat, mohon ikhlas. Jadi saya datang ke sini karena diundang. Kalaupun omongan saya kurang pas atau kurang berkenan, jangan salahin saya. Salahin yang undang lah. Wiji Koko makasih ya, alhamdulillah. Sebelumnya saya kasih tahu saya bukan ustadz beneran.
Disebut ustadz punya murid, disebut kiai punya santri, punya jamaah. Kalau saya belum, dari dulu sampai sekarang murid saya 2, Parto sama Eko. Satu jadi anggota dewan di DPR RI Komisi 10, Eko. Nggak tahu dia ngurusin rakyat apa ngurusin catering, saya belum paham. Ada juga teman saya masih eksis, Parto. Nah, saya bagian ke mana-mana termasuk hari ini. Wah, luar biasa saya bisa diundang ke sini. Mudah-mudahan yang diundang berkah, yang ngundang juga tambah berkah. Amin. Apa itu berkah? Kata Kiai, al barakatu ziyadatu fil khair. Berkah itu nambah-nambah dalam kebaikan. Kita kumpul di sini di tempat yang baik, bikin acara yang baik. Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan kebaikan jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus kori kita tadi yang luar biasa, mungkin umurnya nggak beda jauh sama saya, tapi suaranya masih lebih muda. Cakep dah pokoknya, MC-nya cakep, korinya cakep, tinggal saya nih. Cakep apa enggak? Pokoknya tuan rumah cakep nggak cakep, semuanya pengisi acara dijamin ntar habis ini makan. Ya, jauh juga ini. Ini di belakang saya ada kamera 2. Pak Jainuddin bilang acara kita besok malam Senin itu ditayangin di RCTI jam 8.30. Acara ini ditayangin di RCTI jam 8.30, tepatnya pada saat listrik mati. Ini tayangan YouTube ada nanti ya, jangan khawatir. Pokoknya kita kumpul di sini mudah-mudahan barokah. Amin. Kumpul yang cakep itu kumpul dengan para kiai, kumpul dengan orang-orang tua kita, kumpul dengan guru kita yang soleh. Insya Allah kebagian barokah soleh. Makanya saya gampang saja buat Dek Farhan sama Sylvia, sebetulnya belajar rumah tangga itu, ini kan kita sudah akad nikah sudah ya tadi, sudah. Apa yang harus kita ikutin? Bagaimana cara yang harus kita pakai? Pakai cara orang tua kita. Kalau mau gaya hidup rumah tangga, gaya artis berat pak, berat. Biar dia nikah di Mekah 2 bulan udah cerai lagi aja. Ya tapi orang tua kita nikah di bawah pohon pisang awet sampai sekarang. Coba nenek-nenek kita di kampung nggak ada resepsi, nggak kondangan, nggak apa, pokoknya jepret aja di bawah tangan, selesai sampai tua masih di bawah tangan aja, ya nggak naik itu tangan. Jadi bagaimana caranya menjadi rumah tangga yang baik? Tiru cara orang-orang tua kita. Kalau sekarang kita niru ibu bapak kita niru cara nenek kakek kita, terus nenek kakek kita sampai ke uyut kita, terus sampai ke ruhun-ruhun kita, itu lebih bagus ternyata ketimbang kita sekarang. Bapak kita nggak sekolah, tapi anak kita sekarang pada sekolah. Kira-kira hebat mana? Orang tua nggak sekolah, nggak kuliah, tapi anak kuliah, hebat mana kira-kira? Hebat orang tua nggak kuliah sanggup menguliahkan anaknya, tapi anak yang sudah kuliah ke depan belum ketahuan pak. Bahkan bisa jadi kita hidup panjang umur sehat sampai sekarang bisa begini, bisa jadi bukan doa kita, tapi doanya almarhumah ibu bapak kakek nenek kita. Karena dia lebih dulu hidup lebih bagus daripada kita, makannya bagus, hubungannya bagus, kekeluargaannya bagus, persaudaraannya bagus, nggak berani makan barang haram, nggak berani makan barang subhat, nggak berani kita bebasin duit orang atau tanah orang kita obekin, orangnya miskin kita yang kaya, nggak berani orang tua kita dulu. Kalau bukan haknya nggak berani dia makan hak orang. Bersih nih kita pak. Coba bapak jangan bangga melihat bagaimana orang kaya rumahnya banyak, mobilnya bagus, tapi koruptor pak. Anaknya belum tentu panjang umur kayak kita. Lihat orang tua kita dulu pak, cakep cara didik anak, waktunya ngaji, waktunya sembahyang. Sebab kata orang tua kita dulu disebut rumah tangga yang dapat sakinah, mawaddah, warahmah, itu yang pertama landasan tauhidnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lihat orang tua kita pak, nggak punya beras pegang dada, la ilaha illallah. Mau masak nggak punya beras, mau nyuci nggak punya sabun, pegang dada, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mau kondangan nggak punya duit, tengok bapak nggak punya duit juga, la ilaha illallah.
mau masak nggak punya beras, mau nyuci nggak punya sabun, bapak belum pulang-pulang, itu syahadatnya cakep bener. La ilaha illallah, bapak sia bego. Artinya apa? Susah senang tetap sandarannya ke Allah. Ini yang disebut sakinah mawaddah warahmah, yang dapat cucuran hidayah inayah dari Allah. Rumah tangga yang pertama, tauhidnya cakep. Berapa banyak bapak orang yang nikah buru-buru, hasil akhirnya belum tentu sebagus kita. Saya bisa begini bukan karena saya, karena bapak sayang. Sayang bukan turunan artis, bukan turunan orang terkenal. Enggak ada pak. Justru banyak dari kalangan orang yang bukan apa-apa tapi bisa menjadi apa-apa. Anak pejabat belum tentu jadi pejabat. Kalaupun jadi pejabat biasa karena bapaknya pejabat. Ini tukang tani anaknya bisa jadi orang kaya. Berarti hebat siapa nih? Hebat bapaknya tukang tani tapi mampu menjadikan anaknya jadi orang kaya. Dari mana kekuatan doanya yang luar biasa? Makanya saya bilang tiru rumah tangga orang-orang tua kita. Biar dia susah tapi curhatnya ke Allah. Tapi kalau sudah istri mau berangkat kerja, nggak ada motor, nggak ada duit, hujan gede, ucapannya aduh anjing hujan lagi anjing. Itu disebutnya kafir kauliyah katanya. Kalau orang-orang tua kita dulu nggak begitu, itu cakepnya tuh. Makanya tiru rumah tangganya orang-orang tua kita. Buat Sylvia sama Farhan, jangan niru artis. Oh gede biayanya. Tetaplah malam pertama saya pakai cerot tidur deh ya kan. Pernah ngeliat entok berak mana? Pakai cerot tinggal aku tahu kamu ketawa karena masa lalu kamu itu. Kalau masa kini terlalu perih. Ya. Itu susah kalau kita ingat masa lalu sama masa sekarang ya. Masih enakan sekarang dah. Dulu orang tua kita nggak punya motor, nggak punya mobil, kita mau punya kan? Tuh enakan kita. Cuman senangan orang tua kita. Orang tua kita nggak punya motor aman, nggak bayar pajak. Ya, apalagi aman udah nggak punya motor, nggak bisa naik motor. Beli kagak mau, minjem juga ogah, nggak bisa. Ternyata lebih senang orang tua kita dulu. Nah, kira-kira ke depan itu pesan saya yang pertama buat Farhan sama Sylvia. Jangan jauh-jauh, tiru rumah tangganya orang tua kita. Dia ngajarinnya cakep. Cakep orang tua kita ngajarinnya cakep. Karena doa dari orang tua kita juga pasti ke anak-anaknya. Jadi kadang-kadang anak yang jauh dari cara hidup orang tua kita ya wallahu alam itu. Dia mau ikutin cara siapa? Makanya anak-anak kita nih Bu, kalau masih bisa kumpul begini cakep. Pak Jainuddin, Bu Kokom nih orang yang paham, ngerti. Dia nggak bikin organ tunggal. Ya, dia nggak dudukin ini penyanyi-penyanyi terkenal yang pakai rok pendek. Enggak, dari malam Sabtu udah tahlilan, maulidan, undang kiai, malam ini undang lagi, ya ceramah lagi, orang yang paham. Coba ibu, kira-kira yang jadi ibadah yang mana? Goyang juga boleh, goyang boleh, tapi goyang yang ngajak ibadah yang mana? Tuh goyangan nenek kita, la ilaha illallah, la illallah, la ilaha. Goyang nggak itu? Boleh nggak? Boleh, ibadah bukan? Ibadah. Tapi kalau yang kira-kira roknya pendek, haradang, kira-kira cakapan mana itu? Ya, dulu katanya kalau goyang kepala Pak aman, kampung kita nggak ada banjir. Kalau goyangnya kepala, kampung kita nggak ada banjir. Coba lah goyangin kepala, kering. Illallah, la ilaha illallah, kering kan? Tapi kalau kayak gini basah nggak kira-kira? Urusan pengantin dan pengantin kalau ketemu saya ajarin, kalau mau jarangin kelahiran nggak usah pakai repot-repot minum pil KB, suntik nggak usah, nanti badan gede. Mau usah gampang jalannya, pakai cara kiai malam pertama ntar nih, begitu kita pada pulang kan niatnya nih
Itu malam pertama nggak usah bingung-bingung, mulai aja pakai cara kiai ngajarin Bismillahirrahmanirrahim dari kanan turun di kiri. Bismillahirrahmanirrahim dari kiri turun di kanan. Terus Bismillahirrahmanirrahim dari kanan turun di kiri. Bismillahirrahmanirrahim dari kiri turun di kanan. Jangan sekali-kali mampir di tengah. Jadi malam pertama lompat-lompatan aja. Kata istrinya, wah PA. Siapa yang ngajarin hati-hati ya? Ini kok Ustaz PA sih? Kalau pemain-pemain lama kayak Tete ini, pengantin-pengantin lama nih, udah jago-jago. Kalau pengantin baru masih gugup lah. Buat tamparan kalau pengen kuat lama jangan suka di itu, jangan di atas, mainnya di bawah, istri yang di atas. Iya, kuat sampai pagi tuh. Benar, jadi istrinya di atas, suaminya di bawah. Jadi ayo sayang turun sayang, ayo sayang turun, ayo sayang. Itu sampai pagi nggak bakal punya anak. Jadi istrinya di atas. Yang kecil nggak paham, mangap doang. Yang paham pemain-pemain tua nih. Jadi ada tips menjalankan kelahiran juga ada. Gaya orang tua kita dulu aman. Coba kalau pakai suntikan nggak cocok, begitu masuk pintu nggak muat pintu. Pokoknya suntikan mungkin terus. Ada badannya lebar. Akhirnya istrinya bisa masuk nggak bisa keluar. Akhirnya bukan istri yang dikeluarin, ngebobol jendela, kusen habis dibuka-bukain. Karena istrinya kegedean. Cerita kepanjangan disebut sakinah mawaddah warahmah. Itu rumah tangga yang pertama landasan tauhidnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kata kiai maknanya la ilaha illallah, Allahu ghaniyyun 'amman siwa. Allah maha kaya. Semua makhluk butuh Allah. Kita butuh Allah, hewan butuh Allah, manusia hidup butuh Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, yang di langit yang di bumi punya Allah, wa ma bainahuma, di antara langit dan bumi juga punya Allah. Dari Allah bakal pulang menghadap Allah. La ilaha illallah, Allahu ghaniyyun 'amman siwa. Allah maha kaya, semua makhluk butuh Allah. Kita dari Allah bakal pulang juga menghadap Allah. Habis sesuai janji kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Habis cuman segitu. Istri yang cakep tidak tinggal, perjanjian sehidup semati, itu bohong. Nggak ada istrinya mati suaminya mau nyusul satu lomba. Ya, makanya kata kiai saya, perjanjian yang bagus bukan sehidup semati, tapi sehidup sesurga. Hidup sama-sama di surga, sama-sama selesai. Jadi komitmen yang paling bagus bukan sehidup semati, tapi sehidup sesurga. Bahkan saking solehnya sang suami, begitu dikasih bidadari, ditawarin bidadari di surga, dia nggak mau. Apa kata dia? Ya Allah, aku minta istriku dong yang jadi bidadari. Karena selama aku hidup di dunia, istriku yang pagi sore siang malam ngurusin aku. Kalau tiba-tiba hari ini aku dapat bidadari di surga, aku takut istriku cemburu. Wow, amazing. Tapi kalau kata kita, jangankan istriku, ada bidadari yang kayak bidadari dulu lah. Istriku kan sudah lama. Itu saking cakepnya Teteh, dikasih bidadari nggak mau. Apa dia bilang? Aku pengen istriku yang menjadi bidadari di surga. Asik nggak Teh? Suami Teteh gitu nggak kira-kira? Bisa berbalik, aku pengen lebih dulu dengan bidadari, ya Allah. Bagaimana dengan istri kamu? Istriku sudah semakin lebar, ya Allah. Oke. Disebut keluarga sakinah itu tadi tuh, yang pertama landasan tauhidnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan itu juga yang mengesahkan kita punya hubungan suami istri, Teteh. Sebetulnya apa sih nikah itu? Ada pertanyaan jadi, apakah nikah itu? Nikah itu adalah enak. Nikah itu adalah enak, duduk di pelaminan enak. Kita duduk di sini enak ya sang pengantin.
Di jalur mobilisasikan orang banyak, enak. Masuk kamar, enak. Matiin lampu juga, PLN ngejepret masih enak. Masuk kamar kita walaupun sakit, bangun tidur sakitnya juga enak. Berarti nikah itu benar adalah enak. Jadi kalau orang yang nggak mau nikah berarti dia nggak tahu yang enak-enak. Ya iyalah. Wah, Bucin, kamu sudah nerima DP juga? Sudah. Tapi cakar-cakar, sobek, barang sewaan. Waduh, ternyata dia dai juga. Dan yang disahkan nikah itu, yang bikin sah itu nikah, yang pertama apa Pak? Kalau menurut saya, sahnya nikah itu yang pertama adalah sama-sama orang. Boleh nikah. Kalau yang satu orang, yang satu bukan orang, nggak boleh nikah. Benar? Yang satu di pohon, yang satu di bawah. Kira-kira siapa yang mau nikah sama orang yang di pohon? Sebab yang di bawah orang beneran, yang di atas orang nggak boleh nikah. Maksudnya apa? Sama-sama orang ini kita harus mengerti, istri harus mengorangkan suaminya, suami harus mengorangkan istrinya. Berapa banyak teteh kita kadang-kadang sebagai istri nggak dianggap orang? Kesel nggak sih? Ya iyalah. Suami marah bilangnya monyet kamu. Di tetangga saya ada istrinya dia monyet-monyetin. Gara-gara masak nggak enak, monyet emang kamu. Kalau dibilangin nggak ngerti. Sayang-sayang gitu aja, masak nggak enak. Pergi kamu gitu. Tapi teteh sepinter-pinternya laki-laki masih ada bodohnya. Jangan takut teteh. Dia katain monyet, tapi begitu malam dia perlu monyet dipakai juga ya kan? Ngalamin gak teteh? Sampai dia bilang malam aja aku dimonyet-monyetin, sekarang aja yayang. Suaminya ngeles lagi, ya bagaimana, emang cuma ada monyet-monyetnya.